Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan ridho, mahmunah, maghfirah, dan khususnya di bulan Ramadan di akhir ini kita mendapatkan predikat hikmah minan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk beramal baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Khatamun Nabiyyin wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para salikin yang saya hormati, saya merefresh dulu hari Sabtu yang lalu, yang intinya buah dari proses mendekatkan diri pada Allah itu ada beberapa. Kalau tidak salah sudah ada 9 atau berapa ya, kemarin agak lupa. Tapi intinya ya, orang yang mendekatkan diri pada Allah itu satu kalimat terakhir adalah ya, wala tahlibus syahwat wala tahkumu 'alal 'adat kalamu dzikrun wa hikmah. Jadi orang yang penuh seperti orang padi gitu ya, orang yang sudah ilmunya banyak mendekatkan diri pada Allah, maka dia tidak dikalahkan oleh syahwat lagi. Syahwatnya itu ikut nuraniyah, yaitu latifatul ruh, latifatul sir, yang akhfa, tidak ada sanubari ini yang mengendalikan, bukan nafsunya, nafsu lawamah maupun nafsu natikoh, atau nafsu amarah. Dan yang kedua di akhir itu juga sebutkan wala tahkumu 'alal 'adat. Kita nggak puas dengan keadaan sekarang itu dalam beribadah. Ya, segini sholat begini, alhamdulillah. Lebih baik begini. Sholat malam kurang, lebih baik istiqomah. Sholat malam kurang sedikit, beberapa jenis sholatnya ditambah. Itu bagian dari orang yang sudah mendekatkan dari kepada Allah. Itu adalah ada effort, ada endorsement, ada psychological striking force, ada rasa dobrak dalam diri kita. Saya harus lebih dekat pada Allah. Jadi nggak boleh kalau ibadah biasa-biasa itu nggak boleh, kurang pas. Dan yang ketiga, seorang yang ahlul ibadah, ahlul tasawuf, sufiyah itu ya kalamu dzikr, tidak ada yang terucap di dalam mulutnya itu kecuali zikir. Ya, disebutkan dzikran katsira fasabbihu tawasilah. Dalam keadaan apa saja zikir sebanyak-banyaknya, siang malam, berdiri duduk selalu berzikir. Dan wa hikmah, dan semua ilmu yang ada mulut ini keluar adalah penuh hikmah, sehat, mengajak kebaikan dan sebagainya. Nah, karena itu saya akan meneruskan para salikin beberapa parameter, karena ini kitabnya akhir ya. Jadi
Jadi parameter orang yang sudah mendekatkan kepada Allah, maka saya lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafla bihima bi ulumiha fit darin amin ya rabbal alamin. Wa samtuhu fikratun wa ibratun yasbiqu fi'lahu qawlahu wa yusaddiqu ilmahu ala amalu. Syi'aruhul khushu'a wal waqar wa didaruhut tawaddu'u wal inkisar. Yattabi' al-haqq wa yukthiruhu wa yakfudhul batil wa yunkiruhu wa yuhibbul ahyara wa yuwalihim wa yabghadul asrar wa yu'adihim. Para salikin, ini ada tambahan untuk kita masing-masing muhasabah introspeksi. Kalau kita bismillah niat mendekatkan diri pada Allah, maka dengan demikian kita diajari pada satu parameter adalah wasautuhu fikratun wa ibratun. Seorang yang ahli murid, orang yang mendekatkan diri pada Allah, baik dalam arti suluk khusus atau suluk secara umum, apalagi kita semua sudah di usia 50 ke atas, bukan berarti yang muda itu jangan suluk. Pengertian suluk yang umur dan yang belum umur tidak ada, semuanya itu tinggal niat. Yang sudah 50 ke atas namanya suluk menuju Allah ya. Apa wasautu fikrun wa ibrah? Berbanyaklah kamu, diamnya kamu itu adalah tafakur. Tafakur bukan lamun, bukan tulul amal yang sukanya berangan-angan, andai. Saya kalau umur sudah 50, saya andai kalau saya jadi apa? Sudah tidak ada kesempatan belajar lagi. Ilmu kita itu sudah baku yang kita tulis sejak muda. Kalau sudah umur 50 biasanya sudah pakem. Kalau ahli politik ya di situ, udah guru besar, udah di usia segitu. Direksi peak jobnya itu di usia segitu. Ya. Kemudian kalau dari profesional bisnis juga mantapnya sudah 50. Nah kalau sudah begitu nggak usah banyak azan, nggak usah banyak ngelamun ya, tapi lebih banyak adalah tafakur. Berpikir, oh ya gimana ya rezeki saya kok seperti ini? Apakah amal saya sudah cukup ya untuk sedekah infak misalnya? Atau ilmu saya sudah banyak seperti ini, apa ya yang saya berikan kepada murid-murid saya? Ya kalau dulu umur 40, 50 kita ngejar rezeki. Kalau sudah 50, 60 sudah eselon 1, eselon 2. Ngapain kan? Rezekinya sudah pakem, sudah VP, sudah kadif, kepala divisi, sudah pakem, rezekinya itu sudah jelas. Loh, apalagi? Nah, kalau itu disarankan fikrotun wa ibrotun dan lebih banyaknya tafakur serta mengambil pelajaran hidup. Introspeksi, nurutin dunia ora enek entek. Ngejar dunia nggak akan pernah habis. Ngejar jabatan nggak akan pernah ada batas. Dan di atas langit ada langit, nggak puas. Ya, karena itu orang yang sedang menuju Allah, suluk ilallah itu harus bertafakur. Yaitu harus banyak bertafakur. Tafakur sa'ah afdal min ibadis syamah. Jadi orang yang bertafakur sesaat atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, atas sifat dan zat Allah, ya
Zat Allah bukan kaifin wala mislin. Zat Allah nggak usah diperumpamakan, nggak usah dipadankan, enggak. Tapi Allah itu ada, zat Allah itu ada, hakikat Allah itu ada. Kita berpikir. Nah, dari situlah kita akan mengakui terhadap ma'rifatullah. Jadi orang yang tidak pernah tafakur min khalqillah, ya, dunia dan sekiranya ini orang juga menikmati ya. Coba ibu bapak ibu sekalian, kalau kita perjalanan ya, katakan saya Jawa Timur ya, dari Jakarta naik mobil tol ya sampai Surabaya, kita tidak menikmati alam, tidak tafakur kanan kiri, oh ada bangunan, oh ini ada laut, maaf ada sungai, ada gunung, indah ya, siapa yang membuat ini? Allah. Itu tafakur. Bukan dari Surabaya atau sebaliknya ke Jakarta kita guyon ngalor itu. Ya, artinya hidup kita itu nggak bermakna sampai umur 50-60 isinya laibun walahun ya. Dan kita tidak mendapatkan sesuatu tafakur dan ibroh mengambil pelajaran. Ini yang pertama ya, karena dengan demikian orang yang tafakur itulah yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu yang pertama pada hari ini. Yang kedua, para salikin kawan-kawan saya yang insya Allah dicintai Allah, yasbiku fi'lahu qawlahu wa yusaddiqu ilmahu amalu. Jadi seorang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah yasbiku fi'lahu qawluhu. Jadi amalnya itu mendahului dari ucapannya. Ya. Wa yusaddiqu amaluhu ya, dan perbuatannya itu membenarkan ilmunya. Ya. Berat ya Bapak sekali ya. Jadi orang yang tahu itu berat. Kabura maqtan indole antakul malam taf'al. Jadi Allah itu nggak suka, murka kepada kita. Izinkan kita ya, bukan saya, bukan bapak kita. Ya. Terhadap yang tahu tapi tidak mengamalkan. Karena itu dengan segala hormat saya katakan orang yang ngerti ilmu tasawuf banyak, yang mempelajari ilmu tasawuf banyak, tapi dia tidak mengamalkan, hanya ahli tasawuf tapi bukan amali tasawuf. Jadi dengan demikian orang tasawuf itu ada tiga. Satu, tasawuf dalam arti amali, diamalkan. Yang kedua itu akhlaki, yaitu tasawuf ilmu tarekat dalam arti akhlaki yang ini kita bicara akhlak kan hari ini kan sudah output riset dari kita membahas dari awal hampir 1 tahun ini, buahnya kan sekarang ini yang kita bahas. Ini sudah buahnya yaitu akhlaki. Dan yang ketiga adalah tasawuf dalam arti falsafi. Yang ahli filsafat banyak, tapi dia belum akhlaki, belum amali. Di sini disebutkan yaitu yasbiqu fi'lahu qawluhu. Jadi amalnya itu mendahului dari apa yang diucapkan. Ya. Dan yang kedua ya wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Dan dia membenarkan terhadap perbuatannya atas dasar ilmunya. Berat, kita berat ya, yang sudah berilmu itu kadang-kadang pinter disampaikan, ya, ngajak ini, ngajak itu, ya. Padahal itu harus ibroh, harus ngikutin, harus diambil pelajaran. Mari kita Bismillah ya, Bismillah lah udah umur, ayo kita melangkahlah. Kita nggak akan pernah makrifah kalau tidak melangkah. Bismillah, melangkah. Tanpa itu nggak nyampe-nyampe tadi, tidak usul-usul kita. Kita mau ke Bandung, ke rumahnya Teh Ella, kalau saya dicombet terus nggak nyampe. Kita akan berjumpa liqa'illah Rabbih, kita akan berjumpa dengan Allah kalau kita tidak pernah menyapa kepada Allah setiap saat juga nggak nyampe.
Bismillah. Ini namanya amalnya itu mendahului dari ucapannya, dan perbuatan yang membenarkan ilmunya. Jadi amalnya menurut ucapannya, bukan ucapannya ngalor itu tapi nggak pernah diamalkan. Ya. Isinya ini hanya ada branding ya, dalam rangka elektabilitas. Waduh, ucapannya bagus tapi amalnya enggak. Janji-janjinya kalau saya jadi ya jadi, tapi ya berjadi ya lali, lupa. Nah, ini nggak boleh menurut orang ahli tasawuf, orang yang mendekatkan kepada Allah. Yang kedua, salgin yang saya cintai. Yang selanjutnya adalah syi'aruhul khusyuk wal waqar. Jadi orang-orang yang di dalam perilakunya itu adalah yaitu khusyuk dan tenang. Karena khusyuk dan tenangnya inilah sebetulnya yang dia itu adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang itu khusyuk, tawadhu. Ucapannya kemarin kan sebutkan, ucapannya itu adalah hikmah, tenang. Jangan kadang-kala kan kita menghindar ketemu orang, karena tiga aja, kalau tidak mencela, ya dia sombong, ya kalau tidak gitu dia ujub. Ya, kadang-kala kita kan segen ketemu orang seperti ini, segen. Nah, mestinya orang-orang yang pada posisi seperti ini, orang yang suruh itu, dia harus pada posisi orang yang tawadhu, tenang, khusyuk, ya, penuh dengan kedamaian. Karena apa? Inilah sesungguhnya takwa. Takwa orang ahli menyebutkan tiga kan, tawadhu, yang kedua qanaah, yang ketiga waro. Ya kan? Takwa kan, takwa, T, tak, Q, takwa, qanaah. Yang ketiga adalah W, waro, ya, waro. Jadi kriteria orang takwa dalam singkatan ahli makrifat, ahli orang yang mendekatkan diri Allah itu aja. Tawadhunya seberapa? Orang yang kalau sudah benar-benar dengan Allah biasanya tawadhu. Coba kiai-kiai besar ya, kiai-kiai ahli makrifat dan di kampung-kampung itu kan tidak pernah membedakan ini tamunya dari siapa. Tawadhu, orangnya halus, selalu disapa dengan senyum, gitu kan. Kemudian qanaah, rezeki dia sudah tajrid, sudah nggak berpikir tentang nyari rezeki datang sendiri, ya. Dan yang ketiga waro, ya. Waro inilah sebetulnya sebagai filter seseorang untuk bisa mendekatkan kepada Allah, dan itu menjadi kriteria. Mengapa? Idza saqatat taqwa asmaratil wara wal wara'u tarku ma la yabsu bihi. Sesungguhnya wara itu kan kepantasan saja. Oh jangan gini, jangan gitu, nggak pas. Ya, orang Jawa menyebut nggak ilok. Ya, yang kan, yang Jawa Timuran ya, ojo ngono, nggak ilok itu wara. Ya, jangan duduk di depan pintu, makan jangan duduk depan pintu. Ya, misalkan orang-orang perempuan, ibu-ibu dulu kan, kalau perempuan ya keluar kamar harus rambutnya disisir, masa acak-acakan, misalkan yang masih gadis-gadis itu wara. Jadi orang-orang tua kita di kampung itu ilmunya ilmu padi, ilmunya itu dalam. Hanya disebutkan awas manuk aja gitu, nggak ilok, makan tangan kiri nggak ilok, gitu kan? Nggak bagus. Ini sebetulnya hanya bagian dari apa yang disebut dengan wara. Nah, karena itu apa? Al-wara'u tarku malam basmi. Sebetulnya wara itu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh, cuma nggak pantas saja. Itulah yang disebut dengan sohatit takwa. Inilah yang benar-benar yang namanya soheh. Takwa yang soheh itu adalah akhlak adab yang penuh dengan waro. Ya.
Biasanya ya ini kan kita masih muda ini, ya kalau jalan kaki ke mall nggak usah pakai celana pendek, ya. Kan banyak kan celana pendek, ya terus sepatunya tanpa apa itu sepatu cap yang tanpa kaos kaki gitu ya, model Koreaan itu, ya, itu menurut saya nggak waras. Nah, mengapa khaufun minal wuqu'i fima bihi ba'sun? Orang yang warok itu sebetulnya takut kalau ini boleh saya jalankan, lah terus kemudian ada yang tidak patah jalan, lama-lama yang dilarang akan dijalankan. Lah itulah namanya dari yang disebut dengan orang yang warok. Dan warok inilah yang didirikan, yang mengatakan sebagai bagian dari result, output dari apa? Dari takwa. Para salikin yang Allah. Nah, mengapa kita harus tawadhu? Khusyuk, tenang. Karena ini perintah agama. Jadi disebutkan ya, yang namanya orang yang warok itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi orang yang tawadhu itu adalah hamba-hamba Allah yang kalau berjalan di bumi itu rendah, ya. Dan apabila orang itu orang jahil menyapa, maka mengucapkan sebuah Islam, tak boleh sombong. Ini orang tawadhu. Mengapa penting orang tawadhu adalah seperti itu. Ya. Dan yang kedua, ya banyak ngomong, tak usah keras-keras, tak usah teriak-teriak. Kalau lagi ceramah ya tidak usah teriak-teriak, ya, disebutkan waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang mukmin. Islam itu ramah, bukan Islam yang marah. Kita kan sekarang banyak yang lihat kan Islam yang marah. Islamnya banyak yang menginjak, bukan mengajak. Banyak yang menampilkan Islam dengan cara memukul, padahal seharusnya Islam itu merangkul. Nah itulah tawadhu. Itulah penuh dengan kekhusyukan dan ketenangan di dalam melakukan apa? Melakukan jalan pada Allah. Ini adalah yang menyangkut kita adalah penuh dengan khusyuk, tawadhu dan tenang. Nah, yang kedua, yang selanjutnya selimutnya, yaitu yang juga itu adalah, saya lanjutkan, orang yang suluk itu apa? Wa firaruhu tawadhu. Ini barusan kita baca tadi. Wal inkisar. Jadi orang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah selimutnya itu adalah rendah. Wal inkisar, dan patah hati karena Allah. Bukan patah hati karena manusia. Ya, di apa? Pada anak muda kan gitu. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak, bukan itu. Jadi orang yang patah hati itu karena apa? Karena dia itu kelangenan pada Allah. Ya Allah, rindu banget. Zauq di dalam dirinya itu zauq. Jadi kalau tidak berzikir, kalau tidak sholat malam sehari lupa, itu rasanya itu bahasa Jawa itu gemerupuk ya. Hati itu berdebar-debar, ya Allah, saya kok melupakan Engkau. Itulah yang disebut inkisar. Kita sholat biasa saja, nyantai, nggak ada impact. Kadang kalau sholat harus qadha, biasa saja, nggak ada impact. Loh, itu bukan inkisar. Inkisar adalah rasa dzauq kita, rasa rindu pada Allah, rasa mahabbah pada Allah yang mendalam, sehingga kita ini adalah sangat merindukan pada Allah. Dan yang kedua adalah tawadhu. Ya,
Maka tawadhu inilah ciri dari orang takwa. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'allah wa man takabbara wadha'a Allah. Tinggal pilih mana para sahabat-sahabat saya. Rasulullah bersabda, ya, man tawadhu'a lillah rafa'allah. Orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, man takabbara ya wadha'ahullah. Dan orang yang takabur itu akan dihinakan, direndahkan oleh Allah. Ini penting ya, kita nyantai aja lah itu. Nggak usah nonjol-nonjolkan diri ya. Dulu begitu nggak apa-apa ya, kita masih muda, masih ngejar. Kalau nggak menunjukkan saya mampu apa ya, sekarang udah waktunya. Orang udah tahu siapa A, siapa B, siapa saya, siapa ibu, bapak, semua udah tahu kemampuannya seperti sekarang. Ini udah kayak akuarium. Nggak usah orang menunjukkan ini saya, nggak usah. Cukup tawadhu. Dengan demikian orang yang tawadhu inilah yang akan dicintai Allah. Yang terakhir mengenai tawadhu yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, "Mamin adami illa wa fi ra'sihi silsilatun fis sama'i sab'atin wa silsilatun fil ardi sab'atin." Jadi semua anak Adam itu nanti tinggal pilih. Semua ada silsilahnya, semua ada tangga-tangganya, tingkat 7 tingkat, ya. Fa'idha tawadhu'a rafa'allah bisil silati ila sama. Kalau orang itu tawadhu, ya, rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya itu 7 tingkat di atas langit. Ya. Tetapi sebaliknya wa'idha tajabbara wadha'allah bisilati ila. Tapi kalau orang itu adalah sombong, maka Allah menenggelamkan sampai 7 tingkatan di dalam bumi. Yaitu bal adhallun, ya, dia itu lebih jelek dari binatang kadangkala kalau orang itu sudah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salikin itu satu paragraf ya. Moga-moga kita bisa penuh bertafakur, kita amalnya baik ya, melebihi dari pengetahuan kita ya, yang kita adalah khusyuk ya, tawadhu dan penuh mahabbah atau patah hati pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salikin yang saya hormati, ini beberapa buah ya, kita sudah ngaji dari 1 tahun ya. Nah, ini buahnya di sini. Kita belajar mengambil buah, nah, kemudian kita tarik ke belakang. Mengapa buah ini bisa dilakukan, bisa diperoleh? Kalau F seperti hanya mulai dari bab pertama, karena ini sudah bab di akhir. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, memberkahi, dan kita insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat inilah yang menentukan kita bisa masuk surga Allah, bukan karena kesombongan dan keyakinan seakan-akan amal kita itu banyak. Loh, kok tahu? Memangnya Anda malaikat raqib atid, tahu amalnya banyak lah? Jangan punya itu. Bisa jadi kita itu zon, neraca kita itu defisit, ya, karena banyak harus dikeluarkan, banyak yang hangus. Nah, inilah yang pentingnya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu. Amin. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.